Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliza Sapitri, NIM 5012000421, kelas 4C Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Fadrul Mubarak, SSI, MSI. Di sini saya akan melakukan peramalan data pada perusahaan BUKK. Baiklah, langsung saja kita akan memanggil atau membangkitkan data saham perusahaan. Saya seperti pada UTS kemarin, yaitu data perusahaan BUKK. Nah, rumus yang digunakan di sini adalah BUKK.JK1, yang ini rumusnya. Nah, rumusnya ini langsung saja kita running. Lalu setelah kita merunning rumus yang ini, lalu kita lihat data bagian teratas bagian height-nya. Nah, untuk melihat data height itu rumusnya height buka kurung BUKK.JK1. Nah, langsung saja kita running yang ini. Nah, keluar yang ini data open height low class ADC class volume. Karena tugas saya mencari volume saham pada perusahaan BUKK, maka rumus yang digunakan ialah BUKK.JK, yang ini rumusnya. Nah, rumusnya ini langsung saja kita running. Nah, selanjutnya dari data yang sudah dibangkitkan, kita akan melihat grafiknya menggunakan time series plot. Ini time series plot. Langsung saja kita running. Dan ini grafiknya. Ini grafiknya. Setelah itu kita masuk ke kemudian kita running yang bagian library time series. Nah, untuk melihat model arimanya, jadi yang belum memiliki packages, silahkan di-download terlebih dahulu. Karena saya sudah memilikinya, maka langsung saja saya running. Nah, fungsinya kita gunakan untuk ARIMA menggunakan time series. Selanjutnya dari data tadi kita akan identifikasi asumsi stasionernya. Maksud dari stasioner itu adalah konstan. Stasioner adalah salah satu asumsi yang harus ada pada model ARIMA. Pemeriksaannya bisa dilakukan dengan teknik ADF test yang ini. Langsung saja kita running. Langsung saja kita fokus kepada file view-nya yang ini. File view-nya di mana terlihat keterangan alternatif hipotesisnya stasioner. Jadi terindikasi bahwa datanya stasioner. Lanjut kita ke ACF. Nah, langsung saja ACF-nya kita running. Nah, ini batangnya. Nah, untuk menghitung ini yang selurusan dengan batang yang selurusan dengan 0 ini tidak masuk hitungan. Yang dihitung itu yang ini yang tidak selurusan dengan 0. Nah, batang yang dihitung juga yang melewati garis biru yang ini. Jadi, di sini batangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, batang untuk ACF-nya yaitu 6. Lanjut kita ke PACF. Langsung saja kita running. Nah, di sini yang PACF-nya 1, batang yang melewati garis biru putus-putus ini.
Lanjut kita masuk ke dugaan 1. Nah, di sini dugaan 1 sama dengan Arima buka kurung BUKK titik JK1, order sama dengan C buka kurung 1,0,6. 1 ini yang PACF, 6 ini ACF. Langsung saja kita running. Sudah tidak error. Lanjut ke dugaan 2. Dugaan 2 sama dengan Arima buka kurung BUKK titik JK1, order, sama dengan C buka kurung 1,0,5 tutup kurung di sini koma enclose titik mean sama dengan pulse tutup kurung. Langsung saja kita running. Dugaan 3-nya juga langsung di running. Nah, kenapa di sini 5? Karena dugaan 1-nya harus memang sesuai dengan ACF dengan PACF. Nah, dugaan 2 ini, dugaan 2, 3 boleh angkanya naik ke atas atau turun. Misalnya 6, kan yang dugaan 1-nya 6. Bisa jadi dugaan 2-nya terserah nak buat berapa. Bisa jadi di sini kalau mau naik 7 atau mau turun 5. Di sini saya buat 5, yang ininya 1. Yang ini 0, yang ini saya buat naik jadi 7. Nah, lanjut ke setelah melakukan dugaan 1, kita melihat apakah signifikan atau tidaknya. Caranya dengan menggunakan library index. Index yang ini langsung saja kita running. Kemudian kita lanjut ke coef test yang dugaan 1, dugaan 2 dan dugaan 3. Kita running yang 1 dulu. Nah, di sini yang signifikan cuma yang intercept dan MA5. Yang ini signifikan, yang ini lebih signifikan. Nah, lanjut ke dugaan 2. Di sini yang signifikannya AR1, MA1, MA2. Interceptnya tidak signifikan di dugaan 2. Lanjut kita lihat di dugaan 3. Di dugaan 3 yang signifikan MA1, MA2, MA3, MA5, MA6. Interceptnya juga signifikan. Lanjut ke residual, kita periksa error model, kita cek residual 1 sampai 3. Lanjut kita running. Residual ini dibutuhkan untuk asumsi selanjutnya, apakah modelnya layak atau tidak. Pemeriksaan asumsi layak atau tidak, ada time series Arimanya digunakan box text yang ini. Box text menggunakan box text. Kita running yang residual yang pertama dulu, yang box text. Sudah kita running. Di sini value-nya yang ini 1, yang ini value-nya 0.7346, yang ini value-nya juga 1. Kemudian kita cek lagi akurasi pendugaan error yang dihasilkan dari masing-masing model. Nah, digunakan library forecast. Nah, bagi yang belum install, silahkan diinstal dulu. Saya sudah menginstalnya. Untuk melihat keakuratan model, bisa melihat error yang paling kecil. Kita running dulu.
running dulu untuk melihat perbandingannya. Boleh juga dari ME, tapi kalau dari ME ini agak susah karena ini ada yang pakai min, ada yang tidak. Jadi saya lebih memilih RMSE, bisa juga MAE, MPE, bisa juga, tapi saya lebih milih ini. Dan di sini yang errornya yang paling kecil yaitu yang ini, yang dugaan 1. Yang paling kecilnya dugaan 1, jadi di sini di forecastnya saya tulis dugaan 1. Langsung saja kita running. Sudah. Nah, peramalannya forecastnya dugaan 1. Di sini juga boleh 100, boleh 10, boleh, terserah, tapi saya membuatnya 100. Jadi di peramalannya, peramalan forecastnya di dugaan 1, dugaan terbaiknya di dugaan 1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyebutan. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.